Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Uswatun Hasanah, Koordinator PKH Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang mendukung ayah dan ibu dalam memberikan stimulasi pada janin. Materi ini masih berkaitan dengan Diklat Pencegahan dan Penanganan Stunting bagi SDM Kesos tahun 2021. Pencegahan stunting dimulai sejak bayi berada di dalam kandungan ibu. Jadi ini erat kaitannya dengan pemberian stimulasi sejak bayi berada di dalam kandungan ibu. Untuk itu perlu diberikan stimulasi-stimulasi yang mendukung proses perkembangan janin sejak bayi berada di dalam kandungan ibu sampai nanti dia lahir. Nah, apa sih stimulasi itu? Stimulasi adalah rangsangan yang dilakukan oleh orang tua kepada janin sejak dari dalam kandungan sampai ia lahir dengan tujuan untuk memberikan rangsangan kepada semua sistem indera pada janin. Mengapa pemberian stimulasi kepada janin itu sangat penting dan erat kaitannya dengan pencegahan stunting? Karena pada usia 0 sampai 10 bulan, neuron atau sel-sel saraf mulai bertumbuh pada janin dan merupakan proses penting perkembangan otak anak karena akan terbentuk lebih dari 100 miliar sel-sel saraf atau neuron di dalam tubuh janin tersebut. Nah, dalam pemberian stimulasi ada syarat dan prinsip yang harus diketahui, harus dilaksanakan oleh orang tua, terutama ibu ya yang membawa perutnya. Apa saja syarat dan prinsip yang harus dilakukan dalam pemberian stimulasi? Yang pertama adalah ibu harus mampu mengontrol kondisi emosi. Gak boleh sedih, gak boleh nangis, gak boleh marah. Kemudian dilakukan dengan penuh cinta dan kasih sayang, bukan karena keterpaksaan ya. Mungkin ada yang anaknya, aduh ini anak saya masih kecil terus hamil lagi, itu bukan alasan untuk tidak memberikan stimulasi ya ibu ya. Tetap berikan stimulasi, tetap berikan hak anak. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang halus, kata-kata yang bijak, kata-kata yang baik dan penuh motivasi dan optimisme. Kenapa? Karena itu akan berpengaruh pada kondisi emosi bayi juga nantinya, pada kondisi janin. Kalau ibunya bahagia, ibunya optimis, orang tuanya optimis, anak juga akan ikut optimis. Yang keempat, menggunakan alat bantu yang aman dan sesuai petunjuk. Jangan menggunakan alat-alat yang berbahaya. Contohnya pemberian stimulasi cahaya. Yang disarankan adalah menggunakan senter. Ini alat yang cukup murah meriah, hampir semua orang memiliki, dan ternyata manfaatnya banyak sekali. Salah satunya untuk memberikan stimulasi pada janin. Kemudian yang kelima adalah dilakukan secara rutin namun tidak berlebihan. Ingat ya ibu, kita semua menyayangi anak-anak kita. Perlakukan mereka sesuai dengan porsinya, sesuai dengan waktunya. Jangan berlebihan. Walaupun itu masih di dalam perut, oh ini anak keduaku, sudah lama saya menunggu anak kedua. Misal seperti itu ibu ya, tetap lakukan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh petugas kesehatan maupun petugas yang memiliki bidang keilmuan. Adapun jenis stimulasi yang bisa diberikan oleh orang tua kepada janin yaitu meliputi 3 fase. Di fase trimester awal, trimester kedua, dan trimester ketiga yang masing-masing memiliki caranya tersendiri karena masing-masing fase ada pertumbuhan yang mungkin mulai dari trimester awal yang masih belum terbentuk, kemudian trimester kedua mulai terbentuk organ-organ tubuhnya, dan trimester ketiga itu organ-organ mulai lengkap. Di trimester pertama, stimulasi yang bisa diberikan oleh ayah bunda kepada janin adalah stimulasi sentuhan. Nah, apa saja sih stimulasi sentuhan yang bisa dilakukan oleh ayah dan bunda? Nah, salah satu contohnya adalah mungkin dengan mengelus perut ibu ya, perut ibu yang di dalamnya ada bayi. Nah, ibunya sering-sering mengelus, gitu. Alhamdulillah, dengan mengucap rasa syukur, dengan kata-kata cinta. Nah, si ayah juga seperti itu. Si ayah mungkin bisa mencium perut ibu, alhamdulillah ternyata ada anak yang Tuhan, yang Allah kirimkan untuk kita di dalam perut
Pada trimester kedua, stimulasi yang bisa ayah bunda berikan kepada janin adalah dengan memberikan stimulasi suara. Stimulasi suara itu seperti apa sih? Yang pertama, mungkin dengan memutarkan lagu-lagu klasik, lagu-lagu yang sifatnya melo ya, menenangkan untuk ibu dan janin. Bukan yang musik jedak-jeduk ya, nanti jedak-jeduk juga itu perutnya, kasihan kan seperti itu. Kemudian juga mengajak berkomunikasi, mengajak berbicara. Ayah pulang kerja menyapa janinnya dengan tadi ya dilanjutkan tuh, memberikan sentuhan dengan cara mencium perut ibu, kemudian berbicara kepada bayi. Nah, seperti itu tuh salah satu stimulasi suara. Atau juga bisa juga seperti kita yang muslim dengan cara mengajaknya mengaji. Gimana caranya? Orang tua lah yang mengaji, bisa ibu, bisa ayah, atau keduanya. Nah, atau kalau misalnya sedang sibuk memasak atau sedang mengerjakan sesuatu, bisa mungkin dengan memutarkan murotal atau suara kajian yang dilakukan oleh syekh-syekh ya, seperti itulah kira-kira. Di trimester kedua ini juga ketika janin berusia lebih dari 14 minggu ya, memasuki 15, 16 dan seterusnya, stimulasi yang bisa ayah bunda berikan adalah dengan memberikan stimulasi cahaya. Stimulasi cahaya ini salah satu contoh yang seperti yang saya sebutkan di awal adalah menggunakan alat bantu senter. Kapan sih itu bisa dilakukan, Bu? Bisa pada saat mungkin ibu sedang beristirahat, menjelang istirahat tidur malam, atau sedang bersantai ya ibu ya, mengarahkan cahaya senter ke perut ibu. Nantinya akan dapat respon tuh, karena apa, bayi di dalam kandungan ibu ketika sudah memasuki usia 14 minggu ke atas itu sudah bisa memberikan respon. Dengan cara apa? Dia akan bergerak atau memberikan tendangan kecil ya di perut ibu. Dengan cara itu ibu dan anak bisa berkomunikasi. Oh, anakku sedang menendang. Kenapa? Ternyata ibunya sedang kedinginan. Kira-kira seperti itu responnya. Begitu juga dengan cahaya. Ketika senter diarahkan ke perut ibu, nantinya akan mendapatkan respon karena itu akan mengasah indera penglihatan bayi di dalam kandungan ibu. Dan pada trimester ketiga atau persiapan kelahiran, organ tubuh janin telah tumbuh dengan sempurna. Nah, stimulasi yang diberikan dari awal trimester awal sampai trimester kedua dan trimester ini dilakukan secara kontinu ya ibu. Ini mentang-mentang sudah masuk trimester kedua, kan trimester kedua stimulasi cahaya jadi nggak perlu sentuhan, tidak. Jadi stimulasi itu bisa dilakukan sejak awal seperti sentuhan itu kontinu atau berkelanjutan. Di trimester kedua dan trimester ketiga tetap, malah justru lebih intens ya bu ya. Karena apa? Karena anggota tubuh dari janin telah lengkap, jadi respon yang diberikan juga lebih banyak. Jadi ayah dan ibu, mari kita dukung gerakan pencegahan stunting sejak dini dimulai sejak ibu dinyatakan hamil. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan stimulasi yang tepat, pemenuhan asupan gizi yang tepat, sehingga anak-anak yang kita lahirkan nanti adalah anak-anak yang sehat dan cerdas, supaya bisa membangun negara dan bangsa kita ini dengan sangat hebat. Pasti ayah dan ibu ingin memiliki anak-anak yang hebat, bukan? Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, demikianlah materi singkat tentang mendukung ayah dan ibu dalam memberikan stimulasi pada janin dalam rangka pencegahan stunting. Penjelasan singkat tadi dalam rangka memenuhi tugas akhir Diklat Pencegahan dan Penanganan Stunting bagi SDN Kesos tahun 2021. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian, juga memohon maaf atas salah dan hilaf selama penyampaian materi berlangsung. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.